Halo semuanya, balik lagi di Ruang Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Oke, di video kali ini disclaimer on terlebih dahulu ya guys ya, bahwa tidak ada ajakan beli maupun ajakan jual. Video ini sifatnya adalah edukasi. Jadi bagi teman-teman yang nyari-nyari sinyal rekomendasi, tidak ada di dalam video ini ya. Sebelumnya mohon maaf ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dan ya langsung aja kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. BTW sebelumnya ya kangen juga ya setelah seminggu lebih ya Ruang Upside tidak memberikan update. Nah kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Di IHSG nampaknya dia setelah berhasil ya terakhir kali kita update IHSG itu sedang berada di area resistennya guys. Ya kalau teman-teman ingat dan mengikuti ya video dari Ruang Upside kita terakhir di sini ya kalau nggak salah ya kita update di sini dan nampaknya dia nggak berhasil bertahan di atas area resistennya dan dia juga nggak berhasil bertahan di area supportnya sini guys ya. Dan ya kalau teman-teman yang apa ya beranalisa menggunakan gap ya di sini gapnya pun ya tuh dilewatin guys ya tidak respect di dalam gap. Artinya apa? Kemungkinan atau kecenderungannya bisa jadi nih ya area support yang sekarang ini akan ditembus lagi guys ya kemungkinannya. Nih, ini kan area support yang kuat ya sebenarnya di sini. Ini merupakan area support yang kuat dan kecenderungannya sih akan bisa ditembus lagi dan ini tentunya bad news ya lah ya untuk teman-teman retail ya kita-kita ini kabar buruk kalau dia turun lagi kira-kira akan sampai mana. Nah, bagi yang bermain dengan gap ya di sini ada gap nih ya. Di sini ada gap yang terbiasa menganalisa menggunakan gap ya. Di sini ada gap. Terus di bawahnya juga ada gap ini juga ya, gap lebar ya di sini ya. Di 6 ribuan ya di sini. Nah, mudah-mudahan sih nggak sampai sini guys ya, karena kalau sampai sini ya agak-agak ini ya, agak-agak jauh juga turunnya gitu ya. Kalau kita presentasikan ya kita coba mau proyeksikan ini kira-kira penurunannya sampai berapa persen. Kalau sampai ke area gap bawah tuh turunnya jauh banget guys ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan tidak sampai area bawah ya cukup sampai area yang sekarang aja dan balik mantul lagi, balik rebound lagi karena sebelumnya sudah ada euforia ya karena kan sudah ini ya breakout area tren lainnya namun sayangnya ya dia kembali ke area tren lainnya dan hampir menembus area supportnya yang ada di sini gitu ya. Dan ya mudah-mudahan kita doakan ya guys ya. Kita langsung masuk aja ke saham yang pertama yaitu ada Kota. Nah, ini saham lagi happening banget ya, lagi hype banget karena ya kita tahu lah ya bahwa saham kota berinvestasi ya di salah satu saham Konglo yaitu saham MDIA. Jadi ini kemungkinan ya ada korelasi dengan investasinya ya membuat hype di market lah ya. Terus saat ini posisinya sih sedang berada di area resisten ya guys ya. Ini area resistennya sebelumnya sudah kita tandain di sini nih di 124 sampai 162. Nah, ini masih bertahan di area resisten ya guys. Nah, pertanyaannya apakah dia mampu breakout area resistennya atau tidak gitu ya. Kita lihat aja. Tapi nampaknya ya kalau dilihat dari penutupan hari Jumat kemarin hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Hari Jumat kan libur ya bursa ya. Hari Kamis kemarin kalau kita lihat nah ini ya, ini sebenarnya ada dorongan naik, terus di bawah turun juga gitu ya, hingga akhirnya ditutup menguat 4,20% gitu. Cukup bagus ya, walaupun volumenya juga tinggi, tapi sayangnya belum berhasil breakout ya. Di sini ada area resisten, minor resisten ya di 172 gitu ya. Tapi ya kita lihat aja apakah saham kota ini mampu untuk breakout area resistennya. Kalau tidak mampu ya tentunya dia akan balik ke area mana? Balik ke area sini guys ya, balik ke area supportnya atau RBS ya, resisten become supportnya. Dan ini juga bertepatan dengan ini ya, area Fibonacci-nya kalau tidak salah ya. Kita coba cek area Fibonacci-nya dan ya benar ya, ini bertepatan dengan area Fibonacci-nya ya di area support sini gitu. Jadi area Fibonacci ini penting kita gunakan biar kita tahu batas correction yang masih kategori wajar tuh seperti apa gitu. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MDIA. Oke, di saham MDIA kita coba masuk ke time frame weekly terlebih dahulu. Ya, di time frame weekly teman-teman bisa lihat ya dia bukan all time high,
Tapi ya dia hanya ini ya, ada sentimen dari investasi saham kota ya di saham MDIA. Dan kalau kita lihat juga ini bertepatan dengan area resistennya guys ya. Di saham MDIA ini bertepatan dengan area resistennya kalau di weekly ya. Kalau di daily ya memang ya dia bertepatan dengan area resistennya, nampaknya sih belum mampu ya. Belum mampu ketika kemarin sudah berhasil breakout, nampaknya ya suspend sehari kan, dia suspend sehari terus hari berikutnya banyak yang jualan langsung jualan gitu ya. Lalu untuk area supportnya ketika dia belum mampu atau tidak mampu menembus area breakout ini kemana kira-kira guys ya, kita coba tandain ya. Untuk area support terdekatnya ini kemungkinan ada di area sini guys. Oke, nah di sini ini merupakan area support terdekatnya, jadi ya teman-teman bisa pantau aja untuk saham MDIA. Dan disclaimer on ya, disclaimer on ya, tidak ada ajakan beli ataupun jual, dan ya teman-teman silakan dipertimbangkan aja. Oke, gitu sekilas untuk saham kota dan saham MDIA yang lagi happening, dan kita langsung masuk ke saham bumi, saham ya ini juga ya berkorelasi dengan saham MDIA ya. Oke, di saham bumi ini di hari penutupan kemarin dia didorong naik ya 4,35%. Ya, karena di video kali ini kita membahasnya dari sisi analisa teknikal, jadi kita tidak membahasnya dari analisa transaksi ya. Kita fokus ke analisa teknikalnya terlebih dahulu. Oke guys? Oke, di saham bumi ini kalau teman-teman lihat ya, sebelumnya kan walaupun kita ini ya belum mengupdate nih ya, dia dia kan tertahan nih di area resisten yang valid ya. Saya sering bilang. Jadi area resisten, area support itu ada yang valid, ada yang tidak. Dan ini area resisten yang valid. Nah, dia tertahan di area resisten yang valid, guys. Tuh, tertahan dan balik kan ke area supportnya yang di sini. Namun nampaknya dia ini ya, berhasil nembus, berhasil breakout area supportnya sehingga dia tertahan di area support mayornya, ya, support besarnya. Nah, di sini. Di 200 sampai 220 itu merupakan area support besarnya ya. Jadi di saham bumi ini kalau kita lihat setelah dia ini ya gagal menembus area resistennya, dia mencoba ngumpulin barang lagi di bawah dan mencoba kembali ya menuju ke area resistennya ya. Kalau di sini kan udah di breakout nih, udah jelas tuh ya. Di sini udah di breakout ya. Jadi kalau kita skenario kan ya, kemungkinan dia akan ke atas terlebih dahulu guys ya. Kalau dia nanti nggak kuat gitu ya, ya dia akan balik ke bawah tentunya gitu ya. Terus kemungkinan kedua, ya dia kemungkinan akan breakout, akan rejection gitu ya, akan breakout. Tapi kalau di atasnya nggak kuat ya, dia tentunya akan balik lagi ke bawah gitu. Atau bisa jadi dia nembus gitu ke bawah ya, nembus area supportnya. Jadi ada beberapa skenario sebenarnya di saham bumi ini yang teman-teman bisa cermati gitu ya. Jangan sampai teman-teman FOMO, wah ini naik udah 4% nih, 4,35% nih gitu ya. Naik, wah jangan sampai ketinggalan nih, jangan gitu juga. Harus realistis guys ya, harus sesuai plan gitu. Dan yang ini kita hapus ya guys ya. Yang ini kita hapus plannya, ini sudah terjadi ya berarti itu ya. Yang ini sudah terjadi dan yang ini sudah terjadi juga. Oke. Dan ya, jadi untuk saham bumi kondisinya sih masih ini ya, masih dalam kondisi yang uptrend karena dia masih di atas garis trend lainnya. Ini kabar bagus ya untuk saham bumi. Dan bagi teman-teman yang pengen belajar analisa teknikal, linknya ada di deskripsi, yaitu lengkap dari A sampai Z. Sekarang sudah batch ketiga teman-teman ya. Sudah mulai dibuka lagi, teman-teman bisa langsung daftar aja di batch ketiga. Link ada di deskripsi. Jadi teman-teman akan belajar cara menentukan support dan resisten, cara menentukan trendline, cara menentukan Fibonacci, ya seperti tadi di saham kota, oke? Dan kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada Dewa. Oke, di saham Dewa kalau kita lihat di saham Dewa ini, nah ini ya, ini skenario yang pertama nih guys, tuh ya, dia tertahan kan, dia tertahan di area resisten ini, dan nampaknya skenario yang ini belum berhasil guys, ya, skenario yang ini nih belum berhasil, berarti kita hapus dulu ya, ini gagal. Nah, kondisi yang sekarang ya ini berbeda dengan saham bumi ya. Kalau saham bumi kan dia sudah rebound lagi ya, sudah balik lagi. Nah, nampaknya saham Dewa nih belum nih. Kemarin ditutup masih minus 0,80% nih guys ya. Masih ditutup minus 0,80% sehingga ya membuat masih tertahan nih di bawah area resisten ini kan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa pantau ya.
area ini di 466 sampai 84 hingga di 520 sampai 560 itu merupakan area support dan resisten yang valid. Jadi teman-teman bisa pantau dan ini area Fibonacci-nya ya kita hapus ya karena dia sudah mencapai nih ya. Kalau teman-teman lihat kita geser nih area Fibonacci-nya. Ya, nah dia sudah mencapai, sudah rejection dan dia tertahan di area supportnya guys. Kalau dilihat dari volumenya sih ya dia volumenya cukup gede ya kemarin penutupan ya. Jadi ketika didorong naik walaupun tidak sampai plus gitu ya. Tapi volumenya cukup besar. Jadi mudah-mudahan ada euforia kalau kita turunkan time frame ke 1 jam. Nah, 1 jam kelihatan banget tuh. Ya, di jam 14 ya di sesi kedua tepatnya gitu ya. Di sesi kedua dia naik di 4,62% dan ini menunjukkan ya candle-nya bentuknya bullish engulfing guys. Oke. Jadi di bullish engulfing ini kalau teman-teman lihat ya berarti ada ini ya ada yang memang berniat ngedorong atau berniat beli ini saham dari harga tersebut. Oke, jadi bisa teman-teman pantau nih kedua area ini di area support dan resisten. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya guys di PTRO. Oke, di saham PTRO, kalau kita lihat ya guys ya, di saham PTRO ini sebelumnya sudah ini ya, rally panjang ya, sudah rally panjang dan ya setelah mencapai area ininya resistennya guys, nampaknya memang dia tidak kuat guys ya, dia tidak kuat nih ya, ini bisa dilihat dari sini dia tidak kuat dan dia kembali ke area supportnya dan nampaknya area support yang di sini di 5.250 hingga 5.700 itu juga belum kuat nahannya guys ya dia belum juga kuat nahannya sehingga dia jebol nih ke bawah nih nampaknya sih dia akan kembali ke area support yang ada di bawah nih kalau melihat dari sisi volumenya ini yang di bawah ini volume ya kalau kita lihat volumenya ketika dia harganya turun ya kan ini kan harganya turun ya tuh ya teman-teman lihat tapi volumenya justru meningkat guys ya volumenya justru meningkat. Nah, ini pertanda apa? Memang ada yang sedang jualan, nampaknya seperti itu gitu. Atau mungkin retail-retail banyak yang cut loss gitu ya, karena takut dibawa turun lebih jauh lagi ya kan. Bisa aja seperti itu. Dan kalau kita tarik Fibonacci-nya, ini kan ada Fibonacci ya. Nah, ini ya Fibonacci-nya. Coba kita bentar ya. Nah, ini ya untuk Fibonacci-nya. Nah, di sini ini. Ini bertepatan dengan area Fibonacci-nya untuk harga saat ini ya guys ya. Nah, tinggal kita lihat nih apakah dia mampu ya untuk membalikan keadaan yang tadinya bearish menjadi bullish atau kalau dia tidak mampu, dia akan kembali ke area supportnya di mana? Di 4.500 sampai 3.870 guys ya. Jadi pentingnya area Fibonacci kita tahu nih ya batas koreksian yang wajar nih di harga yang sekarang nih sebenarnya PTRO ya di 4.700 sampai 5.150 guys. Ya ini merupakan area koreksian yang wajar. Teman-teman bisa pantau area ini dan tentunya analisa ulang Dior guys. Oke, Dior, do your own research. Jangan sampai FOMO. Ya, oh udah masuk harga Fibonacci nih, siap-siap buy. Bukan begitu juga. Dipertimbangkan, dianalisa ulang. Jangan terburu-buru ya. Jangan gampang kena pompoman orang, jangan gampang kena pompoman influencer, termasuk dari ruang upside, jangan sampai kena pompoman gitu. Dan ruang upside juga tidak akan pom-pom gitu ya. Siapakah kita? Kita kan retail guys ya. Dan di saham PTRO ini ya teman-teman bisa lihat ya dipertimbangkan dengan baik karena arahnya sih volumenya ketika harganya turun volumenya juga kenceng itu yang harus diperhatikan oke. Dan teman-teman juga bisa belajar kok untuk analisa teknikal ini bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal linknya ada di deskripsi teman-teman bisa belajar macam-macam di dalamnya teman-teman bisa belajar cara menentukan support dan resisten yang valid cara menentukan trend line ya cara menentukan Fibonacci dan teman-teman akan dapat bonus ya bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan. Ya itu berupa rekaman webinar, dapat free teman-teman bonus di situ. Jadi mumpung batch tiganya belum ditutup ya seperti batch ke 1 dan keduanya, silakan dimanfaatkan waktunya teman-teman ya. Jangan sampai ketika sudah ditutup baru menyesal ya karena sudah lama ya di apa ditutupnya kan gitu. Jadi silakan manfaatkan aja. Oke. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu saham CDIA dan di saham CDIA ini nampaknya sama kayak PTRO tadi ya guys ya.
Di saham CDI ini kalau teman-teman lihat dia ini ya nutup gap yang di sini baru dia turun guys. Ya, kalau teman-teman lihat ya. Nutup gap yang di sini, ngisi gap yang di sini baru dia turun. Dan ya ini udah kita skenariokan sebenarnya ya, bahwa di sini akan ada gap yang tertutup dan dia akan balik ke area supportnya. Ya, teman-teman cek aja video-video dari ruang upside yang sebelumnya. Ini tidak saya hapus gitu ya. Jadi memang biar kita sama-sama belajar gitu ya, bukan berarti ruang upside paling benar, tidak gitu. Tapi biar jadi reminder juga buat ruang upside, kita pernah menganalisa seperti ini. Dan ya di sini ya setelah tutup gap ya dia balik ke area support yang ada di sini teman-teman ya. Ini area support dan dia tertahan di sini. Faktanya ya saham CDI belum berhasil breakout dari area trend lainnya guys ya. Bisa dilihat ya setelah dia breakout gitu ya. Di sini dia ternyata false break aja gitu ya. Fake out aja dan dia balik masuk ke dalam area trend lainnya. Nah, ini ya. Ini jadi pertanda bahwa emang area trendline itu ya sepenting itu guys. Ya penting biar kita jadi pertanda bahwa saham ini sudah patah tren yang tadinya downtrend menjadi uptrend gitu ya. Yang terpenting adalah ya kita jadi tahu gitu ini saham yang bisa kita tradingkan atau tidak ya. Karena saham yang bisa ditradingkan adalah saham-saham yang tentunya uptrend. Nggak mungkin dong yang downtrend kita tradingkan kan gitu ya. Nah, di saham CDI ya dia kembali masuk ke dalam area tren lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada area Fibonacci-nya guys. Ya, Fibonacci-nya ini bertepatan guys. Bertepatan dengan ini ya, no ya, rejection dari area Fibonacci-nya nih di tanggal 27 April 2026 kemarin gitu ya. Dan dia rejection dari area Fibonacci-nya naik lagi ke atas. Nah, ini juga bertepatan dengan area support-nya. Ya, dia setelah dia menyentuh area Fibonacci dan dia berada di atas area support-nya. Mudah-mudahan sih mampu bertahan ya. Mudah-mudahan mampu bertahan di atas area support yang sekarang. Jangan sampai jebol lagi. Karena kalau jebol lagi, ya dia akan balik ke area sini lagi, guys. Ya, di 835 sampai 900. Nah, lalu kalau dia nggak kuat ya, dia kan tadi kalau nggak kuat kan akan ke bawah ya. Nih, kalau dia nggak kuat kan dia akan ke bawah. Tapi kalau skenario kedua, kalau dia kuat ya, kalau dia kuat, dia tentunya akan kembali ke atas guys ya. Skenario keduanya, kalau dia memang kuat, dia akan kembali ke atas mencoba breakout area resisten yang ada di sini nih, yang sekarang jadi area resisten ya, mencoba breakout. Nah, ini yang di sini gitu ya dan kembali retest di sini. Jadi seperti itu gambarannya ya, beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi dan ini kita hapus berarti guys, ya kita hapus biar tidak membingungkan ya. Kita coba hapus skenarionya yang sebelumnya gitu ya, yang sudah ini ya, sudah terbukti juga. Dan ya sekarang kita dihadapkan dengan skenario ini guys. Oke, jadi inilah pentingnya support dan resisten, trendline, serta Fibonacci. Ya, oke. Jadi seperti ini guys. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada saham Mina. Oke, di saham Mina, ya kalau teman-teman lihat dia mesti tertahan di area resistennya, mesti sideways di area resistennya. Dia niatnya nih ya, kira-kira untuk ngejebol area resistennya gitu ya. Karena kalau kita lihat, dia mesti rejection nih di area resistennya guys. Dan ya ini berarti ya, dia masih ya ngetes-ngetes area resistennya guys. Kalau dia nggak kuat, skenario ini masih berlaku keduanya berarti guys ya. Skenario pertama ini dia kalau nggak kuat dia akan kembali ke area supportnya. Tapi kalau dia kuat dia akan retest. Kalau saat ini kan sedang sideways ya, berusaha untuk breakout area resistennya gitu. Dan dia masih dalam kondisi yang uptrend ya, dibuktikan atau dilihat dari ini ya. Nah, trendline yang sudah di breakout sebelumnya gitu dan mesti bertahan di atas area trendline ya guys. Untuk saat ini, untuk saham ini teman-teman bisa perhatikan area ini ya. Ini di area 324 sampai 350 ini merupakan area resistennya. Kalau dia berhasil breakout, dia akan retest terlebih dahulu dan kemungkinan dia akan kembali ke area resisten atasnya. Kalau berhasil ya, kalau berhasil nih ke sini ya, dia akan mencoba retest atau mencoba nguji ya, menguji area resisten yang ada di atas sini. Ya, di 448-an ya, kurang lebih di situ area resistennya. Kalau nggak berhasil, ya dia akan kembali ke area support yang ada di sini guys ya di sini nih di 216 sampai 238 ini merupakan area support yang sangat kuat ya
karena beberapa kali terjadi pantulan di area ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih ketiga area ini support, resisten, dan resisten. Ini resisten satu, ini resisten kedua. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham Ina. Teman-teman juga bisa belajar kok analisa teknikal. Belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Ini udah batch ketiga teman-teman ya. Ini Mahir Analisa Teknikal itu bentuknya berupa video, berupa e-course, bukan berupa e-book ya. Karena saya tahu kalau pakai e-book juga susah belajarnya, makanya bentuknya berupa video. Teman-teman bisa belajar bareng yang lainnya di sana ya. Dan ini udah batch ketiga, mumpung belum ditutup ya. Karena kalau ditutup bukannya agak lama lagi, silahkan dimanfaatkan waktunya. Insya Allah itu terjangkau dan worth it teman-teman. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Raja. Oke, di saham Raja ya nampaknya dia setelah mencoba ini ya, mencoba retest. Ini kan retest ya area resistennya dia nampaknya nggak kuat guys. Dan dia ini ya apa terjaga di atas area supportnya atau dia bertahan lah ya di atas area supportnya ini di 3.960 sampai 4.230 itu merupakan area support pertamanya. Ini area support keduanya di bawah guys gitu. Dan kalau kita lihat sih ya berarti ini enggak ini ya. Ini tidak terjadi, sebenarnya ini terjadi kan sampai area resisten ya. Tapi ya sayangnya kemarin belum diupdate lagi ya. Oke, sekarang kita update guys. Sekarang kita update. Oke, jadi kemungkinannya kalau dia nggak kuat nih nggak kuat di atas area support ini, dia akan ke support keduanya guys ya. Dia akan ke support keduanya, terus mencoba naik lagi atau retest lagi nanti. Kalau kuat ya dia bagus, kalau nggak kuat dia akan jebol gitu ya. Terus dia kalau skenario keduanya ya, ini kan dia sudah ke area support ya. Terus kalau dia kuat ya dia akan langsung rebound, tapi dia akan retest sekali lagi. Sama seperti ini kan dua kali ya. Dua kali ini percobaan kedua ya. Percobaan pertama, percobaan kedua, dan sama seperti itu. Ini ada percobaan kedua, kalau dia tetap kuat gitu ya, dia bisa melanjutkan retestnya yang ketiga kali untuk di area resistennya guys. Jadi gambarannya seperti itu untuk saham Raja, tentunya disclaimer on Dior ya. Coba dianalisa ulang, jangan sampai teman-teman FOMO ya. Jadi di video ini memang sifatnya adalah edukasi biar teman-teman dan kita semua bisa belajar, bisa mempertimbangkan sebenarnya seperti apa sih ya saham-saham yang sudah kita analisa ini ya. Untuk saham Raja, dia posisinya masih dalam kondisi yang uptrend ya, dilihat dari dia sudah breakout area trend line. Dan ya secara garis besarnya sih memang dia masih dalam kondisi yang uptrend ya. Tapi kalau dari minor mungkin dia sudah patah tren nih kalau kita lihat ya. Nah ini ya kita coba tarik dari area yang lebih kecil. Nah ini sudah patah tren. Kalau dari minornya ya, dari yang garis kecilnya. Yang mana yang kita akan ambil ya tetap yang besarnya dulu ya yang kita ambil gitu. Yang kecilnya boleh jadi bahan pertimbangan lah ya. Lalu untuk area Fibonacci-nya apakah dia kita coba cek ya. Apakah dia sudah sampai? Nah nampaknya sih sudah sampai guys ya. Dia sudah sampai dan sekarang sedang berada di dalam area Fibonacci-nya. Nah, kita lihat nih besok apakah dia mampu untuk rebound ya, apakah dia mampu untuk membalikan keadaan jadi mantul lagi ke atas atau justru blosor atau justru ya dia malah ke bawah gitu ya, jebol ke bawah. Kita lihat ya besok ya karena saya bukan market maker juga gitu. Kita sama-sama retail. Yang penting teman-teman jangan sampai FOMO ya. Teman-teman harus dianalisa ulang dan dior. Oke, teman-teman bisa belajar analisa teknikal ini di Mahir Analisa Teknikal, itu berupa e-course, berupa video, bukan e-book teman-teman ya. Jadi teman-teman di dalam bisa belajar dari cara menentukan support and resistance, trendline, Fibonacci seperti ini. Dan teman-teman akan dapat ya cara video apa di videonya cara menentukan titik entry serta titik stop loss yang itu diajarin juga kok di dalamnya. Jadi insya Allah itu lengkap, worth it. Silahkan daftar aja, linknya ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman mau gabung ke grup premium dari Ruang Upside, teman-teman juga boleh gabung, linknya ada di deskripsi juga. Jadi gitu aja guys untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan yang terpenting adalah jangan sampai FOMO dan disclaimer on tentunya berlaku di dalam video ini. Oke, thank you for watching this video and see you on the next video.